Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat para guru yang sedang melaksanakan pendidikan profesi guru, khususnya di tahap 1 tahun 2025. Izinkan saya Mitra PPG ya, membagikan sedikit tips trik untuk teman-teman guru yang sedang mengikuti pembelajaran, khususnya menghadapi UKM PPG atau UKIN, yaitu pembuatan video pembelajaran selama 2 kali sekian JP gitu ya, atau 1 kali pertemuan 2 JP. Nah Bapak Ibu, persoalan yang terjadi adalah banyak guru yang sering lupa langkah-langkah pembelajaran ya, bahkan sampai di tahap kegiatan pendahuluan saja ada guru-guru yang kadang-kadang terbalik gitu ya. Jadi hari ini dari tahun 2024 saya sudah coba terapkan menggunakan PPT ini untuk teman-teman guru permudah dalam mengambil video. Jadi tidak ada lagi tim-tim pembantu di belakang yang megang kertas gitu ya. Cukup dengan PPT kita sudah tahu langkah-langkah kita selanjutnya apa. Saya akan coba share screen ataupun set slow ya, set slow. Ya, ini saya ambil contoh punya rekan saya Bu Suningsih dari SD 1 Tuan Ancut. Ya, ini saya judulnya biasa. Kemudian kita masuk kegiatan pendahuluan Bapak Ibu. Di kegiatan pendahuluan ini saya sudah rancang dengan skema seperti ini Bapak Ibu. Jadi guru-guru tidak lagi meraba mana yang dahulu, mana yang belakangan gitu, atau kadang-kadang terbalik antara berdoa dan mengabsen, kadang-kadang terbalik ya. Jadi yang pertama itu adalah salam, yang kedua adalah menanyakan kabar, yang ketiga adalah meminta salah satu peserta didik memimpin doa ya, kalau bisa anak yang tampil Bu, karena ini kan melatih mereka gitu ya. Yang keempat adalah mengabsen. Apakah semua harus dipanggil Bapak Ibu? Usahakan iya ya, usahakan iya. Yang keempat adalah menyanyikan lagu wajib nasional. Sedikit di poin menyanyikan lagu wajib nasional ini, kebanyakan para guru salah dalam menerapkan. Ketika mereka bernyanyi atau menyanyikan lagu nasional, posisi mereka usahakan Bapak Ibu dengan sikap sempurna, jangan duduk ya Bapak Ibu, karena yang kita tanamkan adalah karakter nasionalisme. Apapun ceritanya Bapak Ibu, kalau nyanyi lagu wajib nasional itu harus sikap sempurna. Apakah harus hormat? Tidak. Yang penting harus sikap sempurna. Tidak boleh duduk, tidak boleh jongkok, tidak boleh tidur Bapak Ibu. Jadi harus sikap sempurna. Nah di PPT ini Bapak Ibu, lagu nasional itu, video-video itu sudah ada semua di PPT. Jadi Bapak Ibu nggak perlu harus keluar slide untuk menampilkan video lain. Tinggal next aja Bapak Ibu. Nah ketika kita next, di sini ada lagunya Bapak Ibu. Kita play saja. Jadi tidak payah lagi Bapak Ibu keluar dari PowerPoint, kemudian cari lagu, putar lagu. Ini semua sudah ada di PPT Bapak Ibu. Ya, mudah kan Bapak Ibu? Setelah lagu ini selesai dinyanyikan, apalagi langkah berikutnya? Kita next kan PPT kita Bapak Ibu. Berikutnya adalah menyampaikan kesepakatan belajar atau kesepakatan kelas. Ya, tidak perlu dengan narasi Bapak Ibu, cukup dengan gambar saja. Kita sebutin yang pertama. Yang pertama datang tepat waktu. Jangan membuat keributan. Kalau mau berbicara angkat tangan terlebih dahulu. Jangan berjalan-jalan. Oh, ulangin, sorry. Maaf, kesepakatan kelas ini nggak boleh kata jangan ya. Hindari berjalan di kelas gitu ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya gitu. Kemudian belajar dengan tekun, diskusi dengan aktif. Hindari mengganggu teman. Jangan pakai kata jangan, saya lupa. Karena kesepakatan beda dengan aturan Bapak Ibu ya. Jadi saya ulangin, di sini adalah datang tepat waktu, menjaga ketertiban, ya, kenyamanan, tidak ribut, dan sampai seterusnya. Itu dikarang dengan bahasa positif lah Bapak Ibu. Setelah itu apalagi kita lakukan apersepsi Bapak Ibu, menyampaikan atau mengulang pelajaran yang telah lalu. Habis apersepsi ngapain? Kita kaitkan pelajaran yang lalu dengan pelajaran yang akan mau diajarkan sekarang ini. Dengan apa? Dengan memberikan pertanyaan pemantik. Soalnya ada nggak di PPT? Ada. Ini dia. Jadi nggak payah mikir, nggak payah menghafal Bapak Ibu. Di PPT itu udah kita sket, sudah kita setting.
agar Bapak Ibu tidak payah menghafal langkah demi langkah. Apakah boleh? Boleh Bapak Ibu. Karena PPT ini adalah media kita, alur kita, peta kita untuk membawa pembelajaran itu lebih terarah Bapak Ibu. Ingat bahwa modul ajar itu mengarahkan guru supaya tidak salah langkah gitu ya. Setelah pertanyaan pemantik ngapain lagi? Kita sampaikan tujuan pembelajaran. Ya, ini kita bacakan Bapak Ibu. Jangan tujuan pembelajaran di skip. Ini paling sakral ya. Salah satu yang sakral inilah tujuan pembelajaran harus disampaikan. Setelah tujuan pembelajaran disampaikan, selesailah tahap kegiatan kita di kegiatan pendahuluan Bapak Ibu. Kita masuk ke kegiatan inti sekarang. Nah, di kegiatan inti kalau kita menggunakan sintak PBL, problem based learning, itu ada 5 sintak Bapak Ibu. Sintak pertama yaitu mengorientasikan masalah gitu ya intinya. Jadi kalau masalah yang metamorfosis ya kita orientasikan dulu masalah metamorfosis tadi gitu. Kebetulan karena sintak PBL ini saya kolaborasikan dengan pendekatan diferensiasi, maka kita tayangkanlah video masalah dulu yaitu ya. Videonya juga sudah ada di PPT ini, tinggal kita putar. Nah, video ini tujuannya adalah untuk siswa-siswa yang visual Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang ada siswa kalau suruh mendengar penjelasan dia bosen, tapi dengan nonton dia nggak bosen. Ini orang-orang yang siswanya visual gitu ya. Nah, setelah video ditayangkan, kita masuk ke berikutnya. Nah, ini adalah bagian serangkaian materi PowerPoint tentang materi yang kita ajarkan. Nah, ini guru yang menjelaskan. Untuk apa? Untuk siswa-siswa yang auditori, yang biasanya lebih cepat menangkap penjelasan dari mendengarkan. Dia kalau dikasih nonton dia main, tapi kalau dikasih penjelasan dia tekun. Nah, dia. Nanti kalau kinestetik lain lagi, kita ajak keluar bereksperimen gitu ya. Nah, setelah selesai materi, selesailah sintak 1 PBL tadi yaitu mengorientasikan pada masalah. Kita masuk sintak 2. Sintak 2 itu adalah mengorganisasikan peserta didik, artinya mengelompokkan. Tapi sebelum mengelompokkan, alangkah baiknya dijeda Bapak Ibu. Kita gunakan teknik stop PSE, pembelajaran sosial emosional. Salah satunya dengan tepuk fokus, ice breaking, itu bagian dari pembelajaran sosial emosional. Tujuannya apa? Menarik kembali simpati keseriusan para peserta didik untuk belajar lagi gitu. Yang tadinya udah amburadul dengan video begitu, jenuh, kita kasih dia keringanan dulu, teknik stop. Baru kita masuk sintak 2. Nah, sintak 2 ini Bapak Ibu, ini adalah sintak 2 PBL, mengorganisasikan peserta didik. Apa tugas kita? Kita cuma ditugaskan membagi kelompok, membagi LKPD, kemudian menjelaskan petunjuk dari LKPD itu Bapak Ibu. Ini sintak 2. Selesai sintak 2 kita. Sintak 3-nya adalah melakukan penyelidikan Bapak Ibu. Penyelidikan itulah berlangsungnya penilaian formatif guru Bapak Ibu. Jadi ketika siswa diskusi, tugas kita cuma 3 sebenarnya. Yang ketiga ini saya skip, tidak saya tampilkan. Yang pertama adalah memfasilitasi diskusi kelompok. Jadi kita jalan ke kelompok-kelompok, kita lihat mereka, kita nilai mereka gitu ya. Yang kedua, kita boleh membantu memberikan masukan, saran kalau diperlukan. Jadi jangan waktu kita jalan di kelompok ada anak-anaknya kerjakan dulu, itu salah Bapak Ibu. Tapi ketika kita berjalan ke kelompok ada anak-anak yang bertanya, Pak ini Bu ini kayak mana, kita punya kewajiban untuk membantu memberikan masukan Bapak Ibu gitu ya. Tapi tidak boleh menjawab gitu, hanya membantu memberi masukan. Ini sintak 3. Sintak 3 tadi apa? Yaitu melakukan penyelidikan. Kita selidiki diskusi mereka aktif nggak gitu ya. Kita masuk sintak 4 Bapak Ibu. Sintak 4 inilah menyajikan hasil Bapak Ibu. Jadi siswa akan menyajikan hasil. Apa yang disajikan? Dia kumpulkan dulu LKPD-nya. Kemudian siswa presentasikan. Kelompok lain tanya. Mau ditanggapan. Ini sintak keempat PBL. Menyajikan hasil. Selesai Bapak Ibu kan kita cuma komando. Anak-anak yang bermain semua. Sintak kelima. Sintak kelima itu evaluasi Bapak Ibu. Ya, tugas kita cuman membagikan lembar evaluasi soal tes ini sumatif.
bisa UH, bisa apa, jangan banyak-banyak, sedikit aja. Kemudian mereka akan mengerjakan secara mandiri perorangan. Kalau tadi LKPD kan kelompok, ini mandiri perorangan. Kemudian dia kumpulkan, kemudian kita bimbing guru untuk menyimpulkan pembelajaran, baru kita kasih penguatan Bapak Ibu. Waktu menyimpulkan jangan guru yang menyimpulkan, tapi murid yang menyimpulkan. Nah, waktu penguatan baru guru yang memberikan penguatan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini Sinta 5 PBL evaluasi ya, Sinta 5 ya. Kita masuk ke kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup kita melakukan refleksi bagaimana perasaan kamu saat hari ini sampai terakhir ini. Nah, ini boleh pakai sticky note, boleh pakai angket, boleh pakai survei, boleh tanya langsung, boleh bebas refleksi itu. Berikutnya adalah di kita menutupnya, yaitu menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Kita minta 2 orang saja, apa yang kamu dapat hari ini? Oh, saya tahu Pak, kata hari ini bisa lompat ke atas seng sana. Oh, ikan bisa berenang Pak di bawah rumput. Nah, ini mereka yang simpulkan, yang mereka tahu. Ambil 2 orang saja Bapak Ibu. Yang satu laki atau perempuan boleh gitu ya. Kemudian guru menyampaikan materi yang akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Ini tugas kita. Jadi anak-anak, besok kita akan belajar tentang cara memotong ayam misalnya gitu ya. Jadi anak-anak bisa tahu, oh besok potong ayam nih seru gitu ya. Kemudian meminta anak memimpin doa sebelum tutup pelajaran, dan terakhir baru mengucapkan salam. Selesailah rangkaian kita di video UKIN Bapak Ibu. Kalau ini kita terapkan, insya Allah Bapak Ibu tidak kesasar, Bapak Ibu nggak kebalik-balik lagi dalam langkah-langkah pembelajaran, nggak perlu lagi minta tolong, tuliskan sama teman, habis ini ngapain. Ya kalau temannya hafal langkah-langkahnya Bapak Ibu. Kita yang punya alur, kita yang punya modul, kita yang punya rencana, bukan teman. Jadi kita yang lebih tahu Bapak Ibu. Jadi seperti inilah tipe PPT yang saya buat untuk ibu-ibu semuanya. Semoga ini bisa membantu. Tolong jangan di-share. Ini hanya untuk kita sama-sama ya. Terakhir, Jojo berpesan, kelulusan ada di tangan Bapak Ibu, bukan di tangan Jojo. Oleh karena itu, berjuanglah, belajarlah, dan totalitaslah adalah membuat video pembelajaran Bapak Ibu. Sebaik apapun modul yang dibuat Jojo, kalau Bapak Ibu tidak bisa membawakannya dengan baik, maka sama saja nihil Bapak Ibu. Sebaik apapun studi kasus yang Jojo buat, kalau Ibu tidak bisa mengetik dengan cepat, maka akan sia-sia Bapak Ibu. Jojo hanya membantu mengurangi beban Bapak Ibu, tapi kelulusan ada di tangan Bapak Ibu semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.